datang tuh bersatu. Siang malam tak terasa, suka duka kita bersama. Selamat tinggal kekasihku, aku pergi takkan lama. Hanya berapa hari saja untuk ikut kemah pramuka. Mau marah silakan, mau benci silakan, asal jangan kau putuskan cintaku. Aku rela menunggu sampai hilang jerawatmu malam itu. Aku apel ke rumahmu. Ciao, ciki ciao, kicau. Ciki ciki ciao, ciki ciao, kicau. Ciki ciki ciao, ciki ciao, kicau. Ciki ciki ciao, ciki ciao, kicau. Nanti Mar. Ciao, ciki ciao, kicau. Ciki ciki ciao, ciki ciao, kicau. Ciki ciki ciao, ciki ciao. Tidak usah terlalu saklek, dibuat sefleksibel mungkin. Munculkan syarat kecakapan umumnya. Jelas? Oke, sudah siap? Ya, kamera rolling action. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai rapat pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk kepada rapat kali ini. Rapat kali ini kita akan membahas tentang pelantikan bandara dan laksana yang akan diadakan pada bulan Maret mendatang. Jadi pelaksanaannya kita akan laksanakan sebulan dari sekarang. Mungkin ada yang mengusulkan tentang konsep bagaimana acara bandara laksana ini akan dilaksanakan. Ini mengusulkan. Ya, silakan Septian. Kalau ide dari saya ya, pelantikan ini dibuat kayak flying camp gitu. Jadi biar adik-adik dan teman-teman tuh lebih seru gitu buat ngikutinnya. Itu dari saya. Oke, sarannya cukup baik. Untuk ada usulan yang lain untuk pelaksanaan kegiatan bandar laksana? Baik saya, untuk konsep pelantikan bandar laksana untuk bulan depan itu saya mikir konsep itu seperti ini. Untuk uji SKU-nya itu di malam pertama itu uji SKU yang bandara, dan yang malam kedua kan ada malam minggu. Nah, malam minggu itu uji SKU yang laksana, seperti itu. Oke, baik. Bagaimana teman-teman untuk kedua usulan dari Septian dan juga Deki, apa bisa dilaksanakan pada kegiatan bulan depan atau mungkin ada usulan lain dari teman-teman sekalian? Saya Ya, silahkan Dani. menurut saya sedikit kurang nggak setuju sih sama plannya Septian, karena flying camp tuh buat kita itu mudah capek ya. Mungkin itu saja sih. Izin menambahkan Ya. karena juga kan yang kelas 10 itu baru terjun ke lapangan kan, jadi takutnya itu nanti kecapean gitu. Nah, misalnya. Izin tambahan dari saya, misal kita kan maunya flying camp dan musim hujan, apakah sekolah menyetujui untuk berkemah atau berkegiatan di luar? Apakah kita punya planning kedua untuk kegiatan, semisal kegiatan pertama atau planning pertama itu tidak disetujui?
Oke, baik. Jadi menurut hasil rapat pada hari ini banyak yang tidak setuju ya untuk kegiatan Bantara Laksana yang akan diadakan bulan depan untuk kegiatan flying camp. Jadi konsepnya ini seperti apa yang kalian setuju ke depannya? Itu apakah tetap flying camp atau akan tetap menetap di suatu daerah? Izin untuk saran saya itu jadi aja untuk flying camp. Flying camp kan tidak tahu jaraknya itu seperti apa. Mungkin jaraknya cuma 1 kilo kan nggak masalah kan. Nah seperti itu. Jadi dijadikan aja nanti disurvei bareng-bareng jalannya seperti apa, jaraknya seberapa. Kalau misalnya perkiraan anak kelas 10 dan anak kelas 11 mampu dan Bantara dan Laksana mampu, baru diusulkan ke kepala sekolah di ACC atau enggak seperti itu. Oke, baik. Bagaimana teman-teman sekalian, apakah setuju? Izin menyanggah. Ya. Saya ingin menyanggah pernyataan Kak Devi yang pertama. Yang 2 malam itu mungkin sekolahnya berbeda. Kenapa nggak dijadikan satu aja? Nah nanti di malam kedua itu kita bikin rundown lagi gitu, acara lain. Karena itu kalau 2 malam dipisah itu kan buang-buang waktu gitu. Oke, bisa juga. Jadi bagaimana teman-teman? Apa bisa disetujui pendapat dari pihak Deki dan juga Septian? Setuju. Oke, baik. Kegiatan Bantara Laksana akan diadakan secara flying camp dan juga pengujian SKU akan dilaksanakan pada malam pertama saja. Setuju? Oke, baik, setuju. Untuk rapat hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang mau menyampaikan tanggapannya terkait dengan simulasi drama yang ada di depan tadi, terkait dengan poin 3 dilaksana, dapat mengikuti dan atau memimpin diskusi ambalan dan mampu mengambil keputusan. Yang lainnya mengikuti sudah bisa, yang satu memimpin. Menurut kalian Rusdi sudah bisa memimpin apa belum? Bisa. Oke, bisa. Tadi kan di beberapa pernyataannya bagaimana, apakah ada yang memiliki konsep? Nah, seperti itu kan dia memberi kesempatan bagi anggota kelompoknya untuk menyampaikan ide dan gagasannya masing-masing. Nah, itu di luar ekspektasi saya bahwa ternyata di salah satu kelompok ini juga ada ketidaksepahaman. Itu juga nyambung di SKU Laksana nomor 4. Dapat menjadi penengah atau memberi solusi jika terjadi ketidaksepahaman. Tadi kan ada yang ngasih solusi. Siapa yang ngasih solusi tadi di diskusi ini? Mas Septian dan siapa? Kak Septian dan Kak Deki. Ya, Kak Septian dan Kak Deki. Yang tidak sepaham tadi dengan konsep pertama siapa? Konsep pertama Ya. yang flying camp. Jadi semuanya menyimak ya. Paham kan ya bagaimana itu ketidaksepahaman dan bagaimana itu penengah dan bagaimana cara mencari jalan tengah gitu. Diskusi itu adalah pembicaraan antara 2 orang atau lebih untuk mencari solusi, untuk sharing, untuk cari jalan keluar, untuk suatu permasalahan atau hal-hal yang ingin didiskusikan. Jadi dalam diskusi itu sudah sangat wajar ada terjadi konflik, ada terjadi ketidaksepahaman karena isi kepala orang itu sama apa beda? Beda. Jadi perbedaan itu memang wajar dan bukan menjadi suatu masalah gitu. Itu harus bisa menjadi penyelesaian yang bisa dimufakati oleh semua pihak. Gitu. Tadi kan pada akhirnya semuanya sepakat ya, meskipun beberapa di awal ada perbedaan. Ya. Oke, seperti itu. Sudah paham kan ya? Ya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Silakan kembali. Sekarang ke Bantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik laki-laki dan fisik perempuan. Kalau fisik laki-laki itu pertama tumbuhnya jakun, terus yang kedua tumbuh bulu di area tertentu seperti seperti di ketiak, di ketiak, terus di ini janggut, terus
membesar kayak berat gitu. Terus postur tubuh itu bisa juga lebih tinggi, dada membidang. Kalau dari fisik perempuan, yang pertama height pastinya, terus yang kedua pinggul melebar, yang ketiga payudara membesar, terus yang keempat tumbuh bulu di area tertentu seperti yang laki-laki tadi. Sudah, oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Baik kakak-kakak, sekali lagi ya, mungkin kalau misalkan kalian dari dulu ketika SMP di pelajaran biologi yang mungkin membahas hal sensitif terkait dengan reproduksi remaja dan lain-lain itu agak gimana gitu, tapi ketahuilah bahwa pembahasan seperti itu bukan untuk pemikiran kotor atau jorok ya, bukan, tapi sebagai edukasi gitu, edukasi, karena di usia-usia seperti kalian, remaja tengah dan mau ke remaja akhir ini adalah usia dimana fungsi dari organ reproduksi itu sudah mulai berfungsi gitu loh. Jadi harus tahu apa sih yang berubah dari tubuh saya, kenapa sih tubuh saya kok tiba-tiba ada seperti ini. Nah itu kalian harus aware dan harus tahu, harus sadar. Yang disebutkan tadi itu bukan kayak lelucon atau bukan untuk dijadikan bahan candaan, tapi memang itu terjadi dan itu normal. Jadi jangan sampai ada yang ih atau yuh atau hi gitu, jangan ya, jangan ada seperti itu, karena semuanya normal. Justru kalau misalkan tidak ada, itu kan malah yang perlu dipertanyakan. Memang seperti yang dijelaskan oleh siapa namanya? Siapa? Novi. Ya, perkembangan tubuh fisik ya. Kalau perkembangan fisik, sebenarnya kalau remaja itu anak-anak perkembangannya tidak hanya pada fisik kalau sudah menginjak usia puber, tapi pada emosional, terus apa lagi? Sosial, apa lagi? Kepribadian, karakter. Ayo itu pelajaran Ibu Lai, apa lagi? Apa? Ya gitu ya. Jadi berkembang remaja itu. Misalkan perempuan tadi payudara membesar, pinggul membesar, kemudian suaranya bisa lebih halus, biasanya tumbuh jerawat. Itu wajar, jangan insecure. Kenapa? Ya bukan berarti nggak normal, tapi tumbuh jerawat itu menandakan bahwa kulitnya sehat gitu. Oh, alhamdulillah. Oke, sudah gitu. Untuk laki-laki ya suaranya berat, tumbuh jakun, kemudian tumbuh bulu di area-area tertentu, itu kan wajar ya. Ya nggak apa-apa. Anak-anak hal seperti itu jangan dijadikan sebagai lelucon, tapi harus kalian ketahui. Bahkan untuk kesehatan reproduksi remaja, tentang KRR, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi di usia remaja, itu juga harus kalian tahu. Untuk yang perempuan, seperti kalau haid. Nah, kalau haid itu gimana? Harus berapa kali ganti softtek dan harus pakai kain yang seperti apa, celana dalamnya. Nah itu harus sedetail mungkin. Sandi, Gani, Dilawan Guyon. Ini ngebantu. Suruh jelasin perkembangan fisik laki-laki mari gini. Ngebantu Karohim. Oke, sudah, itu untuk kelompok ini. Selanjutnya yang kelompok ini. Sudah paham ya nomor 20? Ya, silakan itu. Kalian tanpa harus belajar pun kalau sudah bisa memahami diri kalian sendiri, bisa aware apa sih yang berubah dari saya ketika saya menginjak usia remaja. Nah, itu pasti banyak banget. Nomor berapa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Menurut saya kewirausahaan itu proses pendirian dan menjalankan usahanya atau bisnisnya. Nah, itu butuh untuk mendirikan bisnis itu ya butuh modal. Iya sih, modal. Yang pertama tuh modal, yang kedua tuh niat juga dan kemauan, terus rancangan. Udah. Oke, sudah. Ya. Ada yang mau menambahi? Bu. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Di dalam kewirausahaan itu harus terbentuk mental juga. Kalau mental kita kerupuk dan
kita memiliki mental kerupuk dan membangun usaha kita akan kalau rugi, wah ya kayak gitu Bu. Jadi mudah mengeluh gitu. Jadi mental kita harus terbentuk juga Bu. Oke, ada yang mau nambahkan lagi? Ini bisa jadi bahan nanti ketika kalian dites loh. Silakan tambahin. Dukun. Ya silakan Alwan. Kewirausahaan adalah penggabungan inovasi, kesempatan, dan cara lebih baik agar mendapatkan nilai tambah. Oke, bagus. Izin menambahkan, jadi di kewirausahaan itu ada beberapa tahap juga. Yang pertama itu niat. Kalau kita tidak ada niat, gimana kita mau berjalan? Gitu. Yang kedua kemauan dan kreatifan juga. Terus yang ketiga skill kalian. Baru yang keempat modal. Oke. Terus tadi mau menambahkan juga? Oh ya. Kuatan langit. Ayo lagi. Dalam berwirausaha kita harus bisa berani mengambil resiko jika ada kegagalan. Iya. Dan atau jangan putus asa. Jangan mudah putus asa. Oke. Tadi menambahkan apa? Apa? Dalam kewirausahaan diselangi dengan ikhtiar, tawakal, doa dan tahajud. Ayo apa? Ya, ayo Septian terakhir. Dalam berwirausaha juga kita harus membuat sebuah pembukuan uang. Jadi untuk kita itu agar tahu berapa rugi dan laba. Nah, agar keuangan dalam berwirausaha itu teratur gitu. Oke, bagus. Ini guru PKK-nya siapa semua ini? Ya. Ngomong guru hari sopok ini. Terima kasih ya. Jadi itu kewirausahaan. Jadi kalau anak-anak ketika kita membahas wirausaha atau kewirausahaan itu tidak sempit tapi sangat luas. Di situ ada inovasi, kemudian itu ada niat, ada kemauan, ada pembukuan, ada mental. Nah itu semua jadi satu. Bahkan ada strategi, ada kemarin ada yang minta tanda tangan ke saya. Sudah apa yang laksana kemarin kewirausahaan? Mampu melakukan kewirausahaan. Nah, mampu melakukan kewirausahaan. Ya. Dijawab, sudah Bu, saya sudah jualan seblak, saya sudah jualan milidi gitu ya. Ya itu kan karena kalian menunaikan tugas aja gitu loh. Tapi kalau nggak dikasih tugas paling ya enggak. Nah, cuman di situ itu kalian harus tahu, oh begini toh cara membuat usaha itu. Enggak tiba-tiba ujuk-ujuk ya udah beli ini beli itu jual. Tapi kan ada yang namanya perencanaan. Biasanya kalau anak bisnis jaringan dan pemasaran itu perencanaannya dibuat di dalam apa? Proposal usaha. Bahkan sampai untuk menentukan HPP. Apa itu HPP? Harga pokok penjualan. Itu juga ada caranya. Terus kemarin saya tanya, gimana cara kamu strategi kamu dalam memasarkan? Bu, ada yang gini. Pakai teman saya yang ganteng Bu. Iya. Gimana Bu? Gimana caranya? Iya Bu, saya di kliennya itu dikasih nomor teman saya yang ganteng. Kan di sini banyak cewek-cewek. Jadi cewek-cewek biar cepat ini Bu, biar dapat nomornya secara gratis ya. Oke, itu adalah salah satu cara. Tapi kan kayaknya terkesan memanfaatkan temannya ya. Jadi kalau di ilmu kewirausahaan sendiri itu ada yang namanya analisis SWOT. Apa analisis SWOT? Ada yang tahu? Jadi kekuatan dari produkmu itu apa, kelemahannya apa, peluangnya apa. Ada 4P juga, produk, price, place, promotion itu juga. Itu kalau kewirausahaan memang sangat luas anak-anak. Sudah ya? Ya. Sekarang saya pengen tahu di kelompok ini nomor berapa aja?
infeksi itu apa? Infeksi itu bisa dari beberapa, contohnya dari virus. Contohnya virus Agak keras. contohnya dari virus corona. Kita dapat infeksi virus itu melalui pernapasan kita. Kemudian ada juga terinfeksi dari virus jarum suntik yang sama kepada beberapa orang. Kemudian bisa dari virus influenza, flu juga bisa dari flu burung. Seperti itu. Tapi kan ada juga nggak sih yang penyakit dari itu loh, degeneratif? Itu biasanya karena penuaan. Biasanya terjadi pada orang-orang yang umurnya 30-40 tahun. Itu contohnya biasanya itu kolesterol. Kolesterol. Terus diabetes. Jadi itu disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi makanan yang terlalu manis. Berarti itu termasuk ini nggak sih, penyakit yang karena perilaku tidak sehat, hidup yang tidak sehat? Bisa masuk juga. Oke, tangan dong. Jadi dua sekaligus ya, ini adalah diskusi dan di diskusinya membahas nomor 22 tentang penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang disebut perilaku tidak sehat gitu. Ini tadi sudah diskusi apa belum? Sudah, tapi meskipun ada yang belum ngomong ya. Diskusi itu membahas suatu hal atau memecahkan, bisa di situ ada saran, ada pendapat juga gitu. Tapi bukan gibah loh ya. Kalau gibah itu apa? Bicarakan kejelekan atau keburukan seseorang. Termasuk mungkin kalau menggibahi gurunya itu juga termasuk gibah. Kamu tahu gak sih? Apa? Kamu tahu gak sih? Di sana ada kayak termasuk sharing juga kak. Yang sharing yang kayak gimana? Sharing guru tuh biasanya di kelas kayak gini, di kelas gimana? Bedanya sharing dan gibah gimana? Contoh batasannya gimana? Kalau sharing itu baik. Saya kan tadi ngomongin gibah. Gibah itu tadi kan dijelaskan. Kalau misalkan membicarakan kejelekan, ya. Kalau kejelekan itu berarti langsung kemana? Personalnya kan? Iya. Tapi kalau mungkin sharing, contohnya mungkin guru itu kok ngajarnya kayaknya nggak enak. Cara ngajarnya ya. Itu. Contoh gimana? Contoh gimana? Misalnya ada Guru A. Habis di kelas ngajar kayak gini metodenya, kayak gimana? Gitu. Sharing tentang gurunya gitu. Mungkin ada keburukannya juga ada kebaikannya. Oke. Jadi kalau misalkan seperti itu, ini adalah konteksnya sharing ya. Konteksnya sharing tentang cara atau metode mengajar guru. Kok tidak enak gitu. Itu kan caranya, bukan orangnya yang kamu. Tadi cuci. Kemarin ya juga kan. Ini kan nggak susah gitu. Iya, itu Sama tangan. sama tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di Balai Desa Betek. Untuk pagi ini jadwal kita adalah memasak. Memasak kita hari ini memilih menu yaitu sop. Di situ banyak vitamin yang terkandung. Sedangkan biasanya anak kema itu biasa memasak mie dan kita merubahnya menjadi sayur sop agar lebih bervitamin dan bermanfaat bagi tubuh kita untuk berkemahan apa sekarang? Bandara Laksana. Oke, sebelum memulai masak, saya akan memberikan tutorial cara memasang kompor dan memasang gas ke kompornya. Yaitu gasnya ini akan ada tutupnya, biasanya itu dibuka dulu. Ini di sini kan ada bolongan sepertinya ada sisa kayak bolongan itu, dan di gasnya itu ada kayak lebih besi. Sebelum memasang kita dikocok dulu agar gasnya merata.
untuk yang bolong sama yang lebih itu dipaskan. Setelah itu ditekan, diputar ke kanan. Udah, itu aja. Oke, kita coba apinya. Untuk menghidupkan apinya itu kita putar, jangan kenceng-kenceng, biasa aja. Kita pencet. Bentar. Betul. Mungkin sekian dulu yang kita sampaikan. Kurang lebihnya nanti kita lanjut di part 2, yaitu di timbunan. Nah, sampai sini dulu ya guys. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada kira maju. Singkirkan egomu
Ambalan Wisma Sri Kandi.